Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam dan serta ihsan sehingga kita bisa berkumpul pada perkuliahan pada malam hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Sebelum kita memulai, saya ingin mengecek dulu kondisi teman-teman semua. Apakah kabar baik-baik saja? Mas Bima? Baik, Pak. Baik. Ya, Pak. Oh, enggak. Semoga diberikan kesembuhan ya Mas Bima ya kalau sedang sakit. Amin. Oke. Ya Allah, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai untuk pembelajarannya, saya akan bacakan presensi terlebih dahulu. Baik, untuk absen nomor 1, Mas Maulana Arifki. Hadir, Pak. Kemudian Mas Bima Adi tadi. Hadir, Pak, hadir. Kemudian Mas Muhammad Rizky Rodi. Hadir, Pak. Muhammad Rizky ini jarang hadir ya, kenapa ya? Hadir Kemudian terus, Pak. Oh ya. Kemudian Mas Muhammad Tajmudin. Hadir, Pak. Hadir. Lalu ada Mas Raden Raihan. Hadir. Ya, siap. Kemudian dan terakhir ada Mas Husaini Hasan. Wah, ini rajin nih Mas Husaini nih. Hadir. Ya, Hidup. siap. PKI. Astagfirullah, tidak boleh seperti itu, Mas. Baik, Ya, Pak, maaf. Ya. Langsung saja kita memulai pembelajaran untuk hari ini, yaitu tentang, sebentar, saya ingin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat, teman-teman? Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya. Nge-lag tapi, Pak. Ya, maaf. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang perjuangan umat Islam Indonesia di masa penjajahan Belanda. Sebentar. Laptop saya agak terlalu sedikit bermasalah. Kemudian selanjutnya ada kemudian ada beberapa peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari yang pertama, yaitu peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, peran umat Islam pasca kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah hikmah pembelajaran. Sebelum kita memulai dalam peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan, saya akan menjelaskan sedikit ketika Belanda datang pertama kali ke Indonesia. Belanda pertama kali datang ke Indonesia tahun 1596, berlabuh di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dilanjutkan oleh Jan Pieterszoon Coen menduduki Jakarta pada tanggal 30 Mei 1619, serta mengganti nama Jakarta menjadi Batavia. Tujuannya sama dengan penjajah Portugis, yaitu untuk memonopoli perdagangan dan menanamkan kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara. Jika Portugis menyebarkan agama Katolik, maka Belanda menyebarkan agama Protestan. Betapa beratnya penderitaan kaum muslimin semasa penjajahan Belanda selama kurang lebih 3,5 abad. Penindasan, adu domba,
pengerukan kekayaan alam sebanyak-banyaknya, dan membiarkan rakyat-rakyat Indonesia dalam keadaan kelaparan. Maka wajarlah jika seluruh umat muslim Indonesia bangkit di bawah pimpinan para ulama dan santri di berbagai pelosok tanah air. Namun mereka bertempur habis-habisan melawan orang-orang kafir Belanda dengan niat yang sama, yaitu berjihad fisabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Hanya satu pilihan mereka, yaitu hidup mulia atau mati syahid. Sejarah telah mencatat sederetan pahlawan Islam Indonesia dalam melawan Belanda yang sebagian besar adalah para ulama atau para kiai. Antara lain, bisa kita slide selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu Pangeran Diponegoro, tahun 1855 Masehi. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Lahir pada tanggal 19 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang ibu bernama R.A. Mangkarawati, yang merupakan keturunan Kiai Agung Prampetan, ulama yang sangat disegani di masa penambahan Senapati, mendirikan Kerajaan Mataram. Kemudian ada Teku Umar, yaitu tahun 1899 Masehi. Salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda adalah Teku Umar. Teku Umar yang dilahirkan di Melabuh, Aceh Barat pada tahun 1854 adalah anak seorang ule balang bernama Teku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Melabuh. Kemudian yang kedua adalah perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Yang pertama ada HOS Cokro Aminoto atau Haji Umar Said Cokro Aminoto, yaitu tahun 1934 Masehi. Lahir di Ponorogo, Jawa Timur 6 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama R.M. Cokroamiseno. Kemudian yang kedua ada Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis, yaitu pada tahun 1923 Masehi. Lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah putra keempat dari ketujuh bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Dan yang ketiga ada Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, yaitu tahun 1974 Masehi. Lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur 14 Februari 1871. Meninggal di Jombang, Jawa Timur pada umur 76 tahun, 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah, 3 Ramadan sampai 1366 Hijriah. Dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang tersebar di Indonesia. Kalau Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari pendiri ulama, yang tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ya pendiri Muhammadiyah. Kemudian yang selanjutnya yang B, peran umat Islam pasca kemerdekaan. Peran umat Islam pasca kemerdekaan yang pertama ada Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Profesor Dr. Abdul Malik ini bergelar Daktuk Indomo, populer dengan nama Hamka, lahir di Negari Sungai Batang, Tanjung Raya, Sumatera Barat 17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta umur 73 tahun. Kedua ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940. Beliau adalah tokoh Muslim Indonesia yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR hasil pemilu 1999. Yang ketiga ada Profesor Dr. Ing Haji Bakhruddin Yusuf Habibie, yaitu Presiden Yusuf Habibie ini lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936, meninggal di Jakarta pada umur 83 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga sebelum B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Dan yang terakhir adalah hikmah pembelajaran untuk materi hari ini. Yang pertama, meneladani kegigihan para pejuang dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kedua, sebagai generasi penerus, kita dituntut untuk berperilaku cinta tanah air. Yang ketiga, mengajarkan kepada diri kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para pejuang kemerdekaan. Ya, sekian dari materi hari ini. Apa teman-teman semua ada yang ingin bertanya?
Atau ingin memberi sanggahan sedikit? Ada saya salah ngomong? Belum, Pak. Belum. Untuk Mas Husaini yang rajin, gimana? Apa belum juga? Apa, Pak? Ada yang ingin memberi pertanyaan atau pernyataan terkait materi tersebut? Itu Cokro Aminoto itu dia organisasi apa, Pak? Itu, Pak. Cokro Aminoto ya? Sebentar, saya agak-agak lupa sedikit ya Mas Husaini Hasan. Umar Said Cokroaminoto tersebut ini pendiri sekaligus ketua pertama dari organisasi Sarekat Islam. Seperti itu, Mas. Oh, begitu. Oke, Pak. Ya. Cukup tahu. Ya, terima kasih. Bapak ada lagi yang ingin bertanya? Apa dicukupkan? Nggak ada, Pak. Ya, kenapa Mas? Mas Bima, kenapa? Nggak apa-apa. Oh ya. Ya sudah, sepertinya waktu kita juga sudah cukup pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan sedikit waktunya untuk hadir. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah. Ya, terima kasih teman-teman semua. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Love you.